Halo, assalamualaikum. Amin. Sudah bersyukur hari ini atas kesehatan yang Allah berikan? Jika belum, yuk kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anakku, pada kita akan melakukan kajian ayat Al-Qur'an. Apa itu kajian ayat Al-Qur'an? Kajian itu berarti kita akan mempelajari isi kandungan dari ayat Al-Qur'an tersebut. Tentang apa sih ayat Quran tersebut? Nah, surat apa yang akan kita kaji? Yaitu surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat 183. Pasti kalian masih ingat dong. Surat Al-Baqarah ayat 183 ini menjelaskan tentang apa? Yap, betul. Surat Al-Baqarah ayat 183 ini menjelaskan tentang puasa. Masih hafal kan? Yuk kita baca sama-sama. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tahukah kalian, surat ini diturunkan kapan? Ayatnya, ayat 183 ini, yaitu pada hari Senin, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kapan? Yaitu 1 bulan sebelum bulan Ramadan, bulan kemarin, itu bulan Sya'ban. Tahunnya kapan? Tahun kedua Hijriah, berarti tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kita kaji artinya per kalimat. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Kaji lagi lebih dalam. Maksud dari isi per kalimat itu apa? Yang kalimat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Menjelaskan apa? Yang pertama menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk orang-orang yang beriman. Iman itu apa? Iman itu adalah percaya. Percaya adanya Allah, percaya ada malaikatnya Allah, dengan dibuktikan dengan perbuatan kita, perilaku kita yang baik. Bahwa kita menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, pada Rasul Allah, kitab Allah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, mendengar turunnya ayat ini, para sahabat sangat bahagia. Kenapa para sahabat bisa bahagia? Karena alasannya yang pertama, karena diakui keimanan mereka. Ayat ini turun untuk orang-orang yang beriman dan ditujukan kepada para sahabat mereka, diakui keimanannya. Lalu yang kedua, biasanya setelah kata ya ayyuhalladzina amanu akan ada perintah untuk melakukan amal soleh. Kenapa para sahabat bisa bahagia ketika diperintah untuk melakukan amal soleh? Karena para sahabat tahu bahwa dengan melakukan amal soleh, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh ini akan menjadi bekal bagi mereka di akhirat kelak. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 25,
Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Insya Allah, ingin ya kita masuk ke dalam surga. Nah, ayat tersebut menunjukkan bahwa barang siapa yang ingin masuk ke dalam surga, syaratnya ada dua. Yang pertama adalah bagi orang yang beriman. Tadi para sahabat sudah disebutkan bahwa mereka termasuk ke dalam orang-orang yang beriman dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Syarat yang pertama sudah terpenuhi. Lalu yang kedua, syarat yang kedua yaitu harus berbuat baik atau beramal soleh. Salah satu caranya adalah dengan berpuasa yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Itu syarat untuk masuk ke dalam surga berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 25. Bahasan dari kalimat selanjutnya. Kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Penjelasannya apa maksud dari kalimat ini? Yang pertama, menunjukkan hukum puasa Ramadan. Yaitu hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Diwajibkan. Berarti kalau wajib itu kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau tidak kita kerjakan maka berdosa. Lalu yang kedua penjelasannya, bahwa dalam kalimat tersebut tidak disebutkan subjeknya siapa, tidak disebutkan yang mewajibkannya siapa. Kenapa tidak disebutkan? Karena ayat tersebut ditujukan untuk orang yang beriman. Maka orang yang beriman sudah tahu, tidak perlu menanyakan lagi siapa yang mewajibkannya. Mereka sudah tahu bahwa yang mewajibkan untuk berpuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, dalam kalimat tersebut menggunakan kata syiyam, yang artinya berpuasa. Tapi puasanya puasa yang bagaimana? Yaitu puasa yang ada aturannya, ada tata caranya, waktunya kapan, dari terbit matahari, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu ada hal-hal yang membatalkan puasa tersebut. Lalu ada rukun-rukun puasa tersebut. Intinya ada aturannya yang harus dikerjakan. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan minum saja. Dan waktunya pun tidak seenaknya kita, tapi ada waktunya. Itu yang dinamakan dengan syiyam. Penjelasan dari kalimat ketiga yaitu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Siapa orang-orang sebelum kamu? Itu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Lalu apa penjelasan dari kalimat ini? Yang pertama, kenapa Allah menurunkan ayat puasa ini dengan disertai diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu? Karena yang pertama alasannya agar menjadi motivasi bagi umat Islam. Jadi semangat umat Islam ketika berpuasa, tidak merasakan berat saat berpuasa, karena orang-orang sebelumnya pun sudah diwajibkan untuk berpuasa. Maka umat Islam atau umatnya Nabi Muhammad menjadi termotivasi. Orang-orang umat sebelum Nabi Muhammad saja bisa berpuasa. Masa umat Nabi Muhammad, kita umat terbaik, tidak bisa berpuasa, tidak melakukan puasa? Maka kalimat ini bisa menjadi motivasi bagi umat Islam. Lalu yang kedua, menunjukkan kebaikan dan pahala yang sangat besar dalam puasa ini. Kenapa bisa diwajibkan dari orang sebelum kita, dari umat sebelum umatnya Nabi Muhammad? Berarti di sana di dalam puasa itu ada kebaikan dan ada pahala yang sangat besar. Contohnya kemarin kita sudah melakukan kuliah 3 menit Kultim. Bahwa dalam puasa itu kebaikannya apa? Menjaga kesehatan tubuh. Dan masih banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan tentu juga pahalanya sangat besar dalam puasa ini. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ketika kita melakukan suatu perbuatan, pahalanya dikali-kali lipatkan oleh Allah. Lalu,
Yang ketiga, kenapa Allah menurunkan ayat ini? Agar umat Islam memperhatikan perintah puasa ini. Sebab telah diperintahkan dari umat sebelumnya. Jadi dari umat sebelumnya pun sudah diperintahkan, maka kita harus memperhatikan betul-betul perintah puasa dari Allah ini. Begitu. Dari kalimat yang terakhir yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kalimat ini menunjukkan dari tujuan berpuasa itu sendiri. Apa tujuan kita melakukan puasa itu? Yaitu agar meningkatkan ketakwaan. Tapi apakah setiap puasa itu meningkatkan ketakwaan? Tidak. Setiap puasa tidak akan meningkatkan ketakwaan, kecuali yang melakukan puasanya dengan sungguh-sungguh, dengan syarat dan rukun yang betul, tata cara yang betul, tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, bisa juga menahan dari perbuatan-perbuatan jelek lainnya. Nah, apabila puasanya telah sungguh-sungguh, maka insya Allah akan tercapai tujuan dari berpuasa itu. Apa itu tujuannya? Yaitu untuk meningkatkan ketakwaan. Nah, itu mungkin penjelasan atau kajian dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa sama-sama. Ya Allah, jadikanlah kami anak soleh-soleha yang mampu menjalankan perintah-Mu dengan sebaik-baiknya. Maka terimalah ibadah kami ya Allah, terimalah salat kami, terimalah saum kami ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan.